Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dan kita patut bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan kita masih dapat merayakan Natal di tahun 2020 ini. Baik, saya mengajak sidang jemaat sekaliannya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita, kita menaikkan pujian dan hormat kita buat Tuhan. Kita akan naikkan pujian adalah sukacita disambung dengan pujian selamat-selamat datang. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita sambut dengan selamat-selamat datang. Selamat-selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam. Baik Bapak Ibu terkasih, masih tetap berdiri. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bahwa sesungguhnya ibadah perayaan Natal pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekaliannya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saya persilakan sidang jemaat untuk duduk kembali. Sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwasannya di penghujung tahun 2020 ini kemurahan Tuhan masih tetap kita rasakan. Walaupun di tengah-tengah pandemik yang ada, tetapi kita tetap bersyukur masih berkumpul dengan keluarga dan sanak famili yang ada. Saya mengajak sidang jemaat sekaliannya untuk kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita menaikkan doa syukur dan pengampunan kita. Sebelumnya kita angkat pujian dengan hati bersyukur. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Dengan hati bersyukur pada
Kita satu di dalam doa. Kepada Allah yang maha baik di dalam hidup kami, kepada Allah Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, sapa dikau di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan di kesempatan hari ini. Tuhan masih memberikan waktu buat kami bersama-sama merayakan Natal di tengah-tengah kondisi yang ada. Kami tetap bersyukur dan berterima kasih Tuhan, sekalipun masih di dalam pandemi, tetapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk pekerjaan kami bersyukur untuk usaha kami. Tuhan Yesus, biarlah Kau terus berkenan untuk setiap pujian sembah sapa kami. Bapa yang baik di surga, kami juga mengakui Tuhan, kami manusia yang lemah, kami seringkali menyakiti akan Engkau. Ampuni kami lagi ya Bapa, untuk segala dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan. Baik yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, dosa kedua orang tua kami, bahkan dosa kami sekaliannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan-Mu yang luar biasa yang Kau berikan buat kami. Biarlah Engkau berkenan untuk setiap puji dan sembah kami Bapa. Engkau berkati lagi Tuhan akan ibadah kami ini dari awal hingga pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik, saya mengajak sidang jemaat sekalian untuk membuka Alkitab kita. Kita akan baca nats bimbing kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Yesaya ayatnya yang ke-9. Yesaya 9, ayatnya yang pertama. Baik, jika sudah mendapatkannya, saya akan membaca bagi sidang jemaat sekalian. Yesaya yang 9, ayatnya yang pertama. Berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Puji nama Tuhan, demikian jawab pembacaan nats bimbing kita pada pagi hari ini. Berbahagialah bukan hanya setiap kita yang membacanya, tetapi itu kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli kita. Namun sebelumnya, mari Bapak Ibu kita mengangkat pujian Hari Lahir Tuhan dari nama Yesus terus bersuara nomor 173 ayat yang pertama dan kedua. Bersama gereja di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini juga kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian, tolong hamba-Mu ya Allah. Nama Yesus terus bersuara nomor 162 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Saya mengajak sidang semangat sekalian bangkit berdiri, kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk segala berkat rahmat yang kau curahkan melimpah di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami juga diberikan kesempatan, kami memberikan lagi dari begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan sudah boleh berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan biarlah kau berkenan untuk setiap benda-benda mati ini. Tetapi terlebih penting daripada itu Tuhan, biarlah kau berkenan untuk setiap pujian kami, untuk setiap doa kami, bahkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga berkenan untuk setiap berkat-berkat-Mu yang sudah kami berikan lagi saat ini. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami Tuhan, dan kami bersyukur berterima kasih karena Engkau boleh mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat saya persilakan duduk kembali. Di dalam suasana Natal pada pagi hari ini juga, ketika kita sudah boleh menaikkan syukur dan pujian kita juga akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Nya. Sambil mempersiapkan hambanya, mari kita angkat pujian dari nama Yesus terus bersuara nomor 98, ayat 1 dan kedua, percaya dan taat. Kalau kita
Tiada bayang timbul, tiada awan muncul, terang bercahaya matahari. Tiada bimbang takut, tiada pun bersungut, bagi yang percaya dan taat. Percayalah, taat kepadanya, baru Tuhan memberikan sukacita baka. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, anugerah dan kasih-Mu besar atas kami yang sudah membawa kami boleh ada saat ini untuk memperingati kelahiran-Mu, kehadiran-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Oleh karena itu kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, membimbing dan menuntun kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Layakkan hamba-Mu Bapa menjadi saluran berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman hidup yang kekal, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan pada pagi ini saya ambil dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Kita akan disebut orang yang berbahagia kalau kita bukan hanya membacanya, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini saya kasih tema pujian di tengah kesulitan. Dari tema ini sepertinya sulit untuk kita lakukan. Tapi di Natal ini kita mau belajar kepada nyanyian pujian Maria di tengah kondisi dan keadaan yang dia hadapi. Maria menyampaikan nyanyian pujiannya kepada Allah. Di satu sisi Maria bisa senang, bersukacita. Karena apa? Ketika malaikat menyampaikan kepadanya bahwa ia akan mengandung dan anak yang akan dia lahirkan, di sana dikatakan pada ayat 32 sampai ayat yang ke-33,
ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Mendengar ini, Maria pastinya harusnya bersukacita, bergembira. Karena apa? Karena anak yang akan dia lahirkan itu, di sana dikatakan dia akan menjadi raja. Luar biasa. Saya yakin seorang ibu kalau dikatakan bahwa anak yang dia kandung akan menjadi besar, akan menjadi orang hebat, pasti sangat bersukacita dan akan sangat senang sekali. Tetapi di sisi lain, Maria juga tentunya mengalami pergumulan, mengalami kebingungan. Kenapa bingung? Bagaimana bisa terjadi dia mengandung, dia belum bersuami? Tentunya ini menjadi pergumulan tersendiri bagi Maria. Setelah dia dijumpai oleh malaikat itu. Kemudian pasti yang terjadi juga di sana, seseorang hamil tanpa suami, ini menjadi hal yang sangat memalukan. Tentunya Maria akan mengalami kesulitan untuk menghadapi orang-orang ketika orang melihat keberadaannya. Namun di tengah kondisi yang demikian, Maria ini bisa memuji Allah. Di tengah kesulitan yang dia hadapi, dia tetap menyatakan nyanyian pujiannya kepada Allah. Dan itulah yang diharapkan kepada kita di Natal ini. Natal tahun ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya, di mana Natal ini kita berada dalam situasi pandemi COVID-19, di mana keadaan kita banyak terkungkung oleh karena COVID. Kita tidak leluasa, kita tidak bebas, dan banyak kesulitan-kesulitan yang lain yang kita hadapi. Tapi di tengah kondisi seperti ini, kita mau belajar kepada Maria. Di tengah kesulitan yang dia alami, di tengah pergumulan yang dia alami, dia tetap menyatakan nyanyian pujiannya kepada Allah. Dan itulah yang harus kita lakukan. Pesan Natal yang kita terima pada hari ini adalah bagaimana kita tetap menyatakan pujian kepada Allah di tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini. Dari banyak sisi kesulitan yang kita hadapi. Yang pertama kita belajar dari Maria adalah di ayat 46 sampai 47 dia katakan di sana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu dia sampaikan pada ayat 46 dan 47. Ayat 38 kalau kita melihat, ini poin pertama kenapa Maria bisa tetap memuji Tuhan. Dia menyatakan pujiannya bahwa jiwanya memuliakan Tuhan. Hatinya bergembira karena Allah juru selamat. Kalau kita melihat di ayat ke-38. Ini yang dilakukan oleh Maria. Dia katakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Yang membuat Maria sanggup senantiasa menyanyikan pujian kepada Allah. Karena dia mengakui, menyadari dirinya sebagai hamba Tuhan. Di ayat 38 tadi. Kita tahu bahwa sebagai hamba itu harus taat dan turut kepada tuannya. Dan di ayat 38 itu Maria katakan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Artinya apa di sana? Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia menyerahkan hidupnya untuk taat pada apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Karena apa? Karena dia mengakui, ada suatu pengakuan dalam dirinya bahwa dia adalah hamba Tuhan. Hamba yang harus taat, hamba yang harus tunduk kepada Tuhan. Dengan dasar itu ia mampu mengatakan pada ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku.
Kalau tadi dia punya pengakuan sebagai hamba Tuhan yang harus taat pada tuannya. Yang kedua ini Maria mengakui bahwa Allah akan menyelamatkan dia. Bahwa Allah akan menyelamatkan dia. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ada suatu kesadaran dalam dirinya bahwa di tengah dia mengemban apa yang malaikat sampaikan kepadanya, bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan dia. Tuhan akan menyelamatkan dia. Ini yang menjadi kesukaan bagi Maria. Sehingga dia menyadari bahwa Allah akan menyelamatkan. Allah tidak akan mengecewakan dia. Dan di situ juga menjadi gambaran kesadaran bahwa dia sebagai manusia berdosa yang memerlukan juru selamat. Yang memerlukan juru selamat. Itu dia rasakan, dan kita melihat di sana bagaimana Maria ini menyatakan pengakuannya bahwa Allah akan menyelamatkan dia. Dan memang itu Allah buktikan. Di mana? Pada ayat ke-48 dikatakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Di tengah dia sebagai manusia berdosa, dia menyadari bahwa dia tidak layak. Dia tidak pantas untuk menerima karunia Tuhan itu. Tapi dalam keadaan yang demikian, Allah memperhatikan kerendahannya. Dia yang lemah, dia yang terbatas dan tidak layak itu, Allah memakai dia. Dan itu menjadi sarana di tangan Tuhan untuk mengangkat dia, memperhatikan dia dari kerendahannya. Masih di ayat berikutnya, Maria melihat di sana dikatakan bahwa segala keturunan akan menyebut dia berbahagia atas perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Jadi di tengah kerendahan dia yang diperhatikan oleh Tuhan, di situ juga Allah menyatakan perbuatan-perbuatan besar bagi dia. Ini yang dirasakan oleh Maria secara pribadi. Sehingga dia boleh tetap menyanyikan pujian kepada Allah di tengah keadaan yang sulit. Yang kedua, pada ayat yang ke-50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Kita melihat di sini bukan lagi hanya Maria yang menikmati kasih karunia Tuhan. Tetapi dia nyatakan di sana bahwa kasih karunia Tuhan itu untuk banyak orang. Siapa saja? Semakin luas orang-orang yang dijangkau oleh kasih karunia itu. Dia katakan di sana dan rahmatnya turun-temurun. Tapi ada catatan di sana. Bukan lagi pribadinya Maria, tetapi catatan supaya rahmatnya itu turun-temurun adalah orang itu harus takut akan dia. Jadi kalau kita lihat dari ayat 50 ini, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Rahmatnya turun-temurun, itu artinya akan dari bapak ke anak, ke cucu dan seterusnya. Tapi itu dinyatakan bagi orang yang takut akan dia. Kalau kita melihat firman Tuhan dalam Keluaran, di sana juga dikatakan bahwa Allah mengasihi orang yang beribu-ribu, yang mengasihi dia, yang berpegang pada perintahnya. Tetapi orang yang tidak mendengar dia, maka Tuhan pun akan membalaskan kepada keturunan ketiga dan yang keempat. Itu artinya ya kalau kita takut akan Tuhan, maka keturunan kita pun akan diberkati. Tetapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka keturunan kita pun akan merasakan akibatnya.
Ini penting untuk kita lihat. Di sini dinyatakan janji Allah sekaligus menjadi motivasi dan dorongan bagi kita untuk takut akan Tuhan. Karena ketika ada rasa takut akan Tuhan, itulah yang memampukan kita tetap menyatakan pujian kita kepada Tuhan. Pada ayat 51 sampai 52 kita dilihat di sana, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Apa yang kita lihat dari sini? Bahwa Allah punya otoritas. Bahwa Allah punya otoritas untuk menurunkan orang-orang yang congkak dan meninggikan orang-orang yang rendah. Menurunkan orang-orang yang congkak yang tidak membutuhkan Tuhan dan mengangkat orang-orang yang rendah yang takut akan Tuhan. Tuhan punya otoritas untuk itu. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa di tengah perjalanan kehidupan kita ini Allah punya otoritas mutlak dalam hidup kita. Dan sekaligus menjadi awasan bagi kita di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Artinya apa yang terjadi di sana? Bahwa dalam kehidupan ini ada suatu keadaan di mana roda itu akan berputar. Yang tentunya ini akan membantu kita untuk sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau sekarang posisi kita di atas, ingat, jangan membusungkan dada. Karena ada saatnya bisa kita di bawah. Dan kalau sekarang kita ada di bawah, jangan berkecil hati. Tetap takut akan Tuhan, maka Tuhan pun bisa mengangkat. Dengan kesadaran ini, maka itu akan menguatkan kita, akan memampukan kita untuk kita tetap menyatakan pujian di tengah kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan yang kita hadapi bisa berubah menjadi sukacita. Itu bagian dari otoritas Tuhan. Kemudian apalagi yang kita lihat di sana? Pada ayat selanjutnya dia katakan, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Yang dapat kita renungkan di sana adalah bahwa Tuhan memelihara cukup dengan kasih karunia-Nya. Terjemahan lain dikatakan bahwa orang yang lapar itu dipuaskan. Namanya dipuaskan ya luar biasa. Dipuaskan dengan apa? Dengan segala kebaikan. Kita juga harus berpikir luas bahwa ketika Tuhan memuaskan kita, tentunya bukan sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi sesuai dengan apa yang Dia mau. Kalau di situ dikatakan ia melimpahkan, yang namanya melimpahkan itu segala yang baik, melimpahkan ya sampai berlimpah gitu ya, sampai luber. Itu yang Allah janjikan. Jadi itu pun harus menjadi dasar bagi kita. Janji Allah ini menjadi dasar bagi kita untuk kita tetap memiliki hati yang terus memuji Tuhan. Ya, kecuali kalau kita tidak pernah merasa cukup. Ada banyak kan orang sudah punya segalanya tapi nggak pernah merasa cukup. Sehingga orang yang demikian pun tidak pernah bersyukur. Ada juga orang yang punya seadanya, tapi karena dia merasa cukup, itu pun bisa menaikkan pujian di hadapan Tuhan yang ia nyatakan. Yang ketiga, yang menjadi dasar di dalam menyatakan pujian kepada Allah di tengah keadaan sulit adalah Dia ingat janjinya. Pada ayat 54, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Dia ingat janjinya. Artinya ketika Tuhan berjanji kepada umatnya, Dia akan tepati. Dia tidak akan pernah bermain-main dengan janji yang Ia nyatakan
Kalau kita kan janji, banyak kali janji, tapi seringkali kita tidak menepati. Tapi Allah tidak. Ketika dia berjanji, dia akan menepati janjinya itu. Dia tepati janjinya kepada Israel. Dan kita ini semua adalah Israel secara rohani. Kalau Allah menepati janjinya kepada umat pilihannya Israel, kita yang adalah Israel secara rohani, Allah yang sama akan memberkati kita, akan menepati janjinya kepada kita. Dan itu dia nyatakan melalui keberadaan Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Jadi dari poin-poin tadi kita melihat di sana bahwa semuanya itu merupakan wujud penyertaan Allah dalam hidup kita. Maria merasakan dan tetap memuji Tuhan dalam keadaan sulit karena dia merasakan bagaimana Allah menyelamatkan dia. Dan yang kita sudah dengar tadi, rahmatnya turun-temurun dan Allah menepati janjinya. Itu merupakan rangkaian dari penyertaan Allah dalam hidup kita. Tadi malam kan kita sudah mendengar firman tentang Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Immanuel. Menyertai kita senantiasa. Dan ini pun menjadi wujud. Dengan kata lain, bahwa penyertaan Allah itulah yang akan mendorong kita untuk kita tetap menyatakan pujian kita dalam keadaan sulit. Saya tidak tahu lebih dalam keadaan kita masing-masing karena kita tidak banyak waktu untuk bertemu secara langsung. Di tengah keadaan-keadaan yang kita hadapi, kita melihat di sana ada banyak kesulitan yang terjadi di sana. Tapi anugerah dan kasih Tuhan besar. Pertolongannya nyata di tengah-tengah keberadaan kita. Di awal-awal pandemi kita masih bisa bayangkan ada rasa kecemasan, ada rasa kekhawatiran bagaimana. Tapi oleh anugerah Tuhan sejauh ini Tuhan menolong kita. Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita. Itu anugerah, penyertaan yang luar biasa. Meskipun memang dalam keadaan ini kita banyak juga mengalami kesulitan. Kesulitan ekonomi, kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan dalam anak-anak, dalam menikmati pendidikannya. Tapi semuanya itu sejauh ini Tuhan bermurah hati. Dan kita ditolong oleh Tuhan. Mari di Natal ini kita melihat kembali hidup kita masing-masing. Adakah kita tetap menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan? Karena ketika pujian itu yang selalu kita naikkan di hadapan Tuhan, maka itulah yang akan membuat kita tenang di dalam menghadapi keadaan seperti sekarang ini. Kita tidak tahu waktu-waktu ke depan seperti apa. Tapi yakinlah, percayalah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah hadir ke dunia ini, Ia menyertai kita. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Dan Dia akan menepati janjinya itu. Pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Tetap percaya kepadanya bahwa Dia akan tetap memelihara hidup kita. Berikan hidupmu, hatimu untuk menyatakan pujian, memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami belajar kepada kehidupan Maria. Bagaimana di tengah keadaan yang ia alami, yang secara manusia ia mengalami pergumulan. Namun dia tetap memiliki hati yang menyanyikan puji-pujian kepada Allah.
Karena dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia sadar bahwa dia adalah hamba Tuhan yang harus taat kepada Tuhan. Dia juga menyatakan bahwa dia bergembira oleh karena Allah juru selamatnya. Bahwa Allah akan menyelamatkan dan tidak akan meninggalkan. Tuhan, terima kasih, anugerah-Mu juga besar atas setiap orang yang takut akan Tuhan. Karena rahmat-Mu itu Engkau nyatakan turun-temurun. Roh Kudus, tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dengan demikian firman-Mu tergenapi dalam hidup kami, bahwa rahmat dan belas kasihan-Mu turun-temurun akan dinyatakan bagi hidup kami dan anak cucu kami. Tuhan, terima kasih, janji-Mu begitu indah. Janji-Mu begitu sempurna. Itu yang akan terus meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih karena Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami menjadi orang-orang yang dilayakkan di dalam Yesus Kristus untuk menerima penggenapan janji itu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oleh karena dasar itu pula, kami datang membawa permohonan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Meskipun banyak tantangan pergumulan yang dihadapi keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, tapi tangan setia Tuhan cukup atas seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan, bahkan Tuhan menyembuhkan ketika sakit. Tuhan, terima kasih. Siapakah kami Tuhan? Tapi Engkau hadir untuk melawat setiap kami. Untuk tetap memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini hamba-Mu mau serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi beban pergumulan mereka, kiranya ditolong oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Lawatan Tuhan cukup atas mereka, menjamah dan memulihkan mereka dengan anugerah-Mu. Kami berdoa terus menyerahkan seluruh orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka, supaya kesehatan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan, itu pun menjadi bagian dalam hidup mereka untuk mendampingi setiap anak cucu yang ada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mau menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, Engkau tahu keterbatasan dan kelemahan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Namun kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan menopang kami. Engkau menolong gembala sidang bersama dengan seluruh majelis jemaat dan pengurus komisi yang ada. Diurapi oleh Tuhan. Berikan roh yang menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh keberadaan gereja kami dengan pelayanannya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan pula kepadamu untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang menolong pergumulan gereja-gereja lokal yang ada. Bahkan sinode GKIN kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapan-Mu cukup atas seluruh hamba-hamba-Mu ya Bapa. Baik di tingkat sinode pusat maupun sinode daerah yang ada. Bapa, kami juga berdoa sebagai bagian dari bangsa ini. Kami berseru di hari yang khusus ini kepada-Mu ya Tuhan. Atas keberadaan bangsa kami. Kalau Engkau Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Engkau meninggalkan kemuliaan-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami rindu Tuhan. Kemuliaan-Mu itu juga menjadi bagian dari bangsa kami. Tuhan yang menolong. Secara khusus dalam keadaan sekarang, di mana ada banyak kesulitan yang terjadi di tengah bangsa kami. Kesulitan di dalam menangani pandemi yang ada. Tuhan, Engkau menolong. Pemerintah pusat, pemerintah daerah di seluruh Indonesia, bahkan Satgas COVID-19. Tuhan yang memberikan pertolongan-Mu atas mereka. Tuhan memberkati mereka. Dan kami berdoa menyerahkan untuk seluruh tim medis yang terus berjuang
Bahkan siapapun mereka yang terus terlibat di dalam penanganan COVID-19, Tuhan Engkau berkati mereka. Kekuatan dari Tuhan Engkau nyatakan atas mereka. Terlebih bagi anak-anak Tuhan, mungkin mereka tidak dapat merayakan Natal bersama dengan keluarga oleh karena mereka harus memberi diri mereka untuk merawat orang-orang yang terinfeksi secara khusus COVID-19. Tuhan, damai Natal senantiasa menjadi bagian mereka. Kami percaya bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa mau menyerahkan kepadamu untuk aparat keamanan di tengah bangsa kami. Tuhan yang menolong di dalam menangani seluruh keadaan di tengah bangsa ini, supaya keamanan tetap berada dalam keadaan yang kondusif. Tuhan, kami juga berdoa mau menyerahkan kepadamu untuk keberadaan bangsa kami yang mungkin juga mengalami banyak bencana. Tuhan yang menolong secara khusus pada bagian BNPB yang menangani para pengungsi, menangani bencana-bencana di berbagai tempat. Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk apapun yang akan dikerjakan di waktu-waktu ke depan ini. Baik sehubungan dengan COVID-19, sehubungan dengan kondisi ekonomi, sehubungan dengan keamanan di tengah bangsa kami. Kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa dan syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menerima doa berkat. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin, bait yang pertama dan yang kedua. Sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungkan daku. Penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, pasti jalanku tak senang, dan anugerah-Nya melimpah pada malam dan siang. Roti hidup pun diberinya, lalu jiwaku senang. Dari Tuhan berpancar dan dahagaku hilang. Dari Tuhan berpancar dan dahagaku hilang. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Kita bawa firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Sang Immanuel, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat sekalian, silahkan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh majelis jemaat, kami mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020. Kiranya damai Natal tetap menjadi bagian kita. Nyanyian puji-pujian Maria tetap menjadi puji-pujian kita kepada Tuhan. Tetap semangat jalani kehidupan dan ingat senantiasa protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita.